Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, sebentar saya cek. Oke. Halo. Oke, baik. Di video kali ini saya akan memberikan overview atau gambaran mengenai tengah semester yang kedua ini. Jadi, eh, karena sebelumnya di tengah semester yang pertama itu kan sudah selesai dan sudah UTS, dan tengah semester yang pertama terakhir itu sampai hambatan masuk ke pasar, ya, strategi bersaing untuk masuk ke pasar. Kemudian tengah semester yang kedua ini kita mulai dari bab distorsi pasar dari perspektif Islam. Dalam bab ini kebanyakan adalah mengenai larangan atau transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam gitu. Nah, sebenarnya nanti kalian akan mempelajari juga lebih dalam mengenai aturan-aturan mengenai Islam dalam prinsip perdagangan. Saya merasa saya tidak cukup capable dalam menjelaskan mengenai hukum-hukum jual beli, ya, hukum-hukum jual beli dalam Islam. Nah, oleh karena itu, meskipun di mikroekonomi ada bahasan itu, saya akan mencoba memberikan gambaran saja, kemudian nanti kalian bisa mencari tahu sendiri mengenai hal-hal tersebut. Nah, sebenarnya tugas ini sudah ada beberapa waktu yang lalu. Kalian sudah mencari tahu mengenai transaksi najas, kemudian mengenai ihtikar, kemudian mengenai talaqi rukban, kemudian dan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran aja di tengah semester yang kedua, nanti kalian akan belajar apa saja. Kemudian lebih banyak di tengah semester kedua nanti akan ada tugas di setiap minggunya, yaitu mengenai kasus real yang terjadi di pasar gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat di RTS kalian masing-masing, sebenarnya pertemuan dari ke-6 sampai ke-9 kita sudah lakukan dan tugaskan. Ya, tadi transaksi najas, kemudian ihtikar, kemudian talaqi rukban, gendori, dan lain-lain. 10 sampai 14 ini nanti mengenai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Apakah kalian sudah bisa melihat share-nya? Kalau tidak bisa, saya tuliskan sebentar di sini. Jadi tengah semester yang kedua ini nanti data bahasanya. Tengah semester kedua ini kita akan bahas mengenai distorsi pasar. Distorsi pasar dalam Islam. Akan kalian pelajari sendiri nanti. Saya coba memberikan beberapa sumber YouTube. Meskipun sumber YouTube itu adalah sumber yang paling rendah, ya, kalau bisa kan kita tahu siapa guru kita, kemudian kalau bisa dari buku pengarangnya siapa, nah gitu. Kalau yang teman-teman dari pondok, insya Allah sudah bisa memahami beberapa hal nanti, jadi kalian tinggal meneruskan atau bisa dibaca bukunya yang dari pondok. Distorsi pasar dalam Islam. Yang pertama kemarin kita pernah bahas adalah mengenai transaksi najas, transaksi. Kemudian
Sudah kalian cari tahu apa sih transaksi najas itu? Sudah ya. Transaksi najas itu ya merupakan salah satu kayak apa? Kalau zaman sekarang itu tipu-tipu. Ada pihak A dan pihak B yang akan melakukan transaksi. Misal si A mau jual ke si B itu mobil seharga 100 juta. Kemudian datanglah si C. Nah, si C ini merupakan sebenarnya adalah teman dari si A yang mereka berdua A dan C ini saling bekerja sama agar harga mobil itu terjual sesuai dengan apa? Dengan keinginan si A tadi, si penjual. Si A, saya ulangi, si A mau jual mobil ke si B dengan harga 100 juta. Kemudian si B ini nawar dong ke si A, harga mobilnya turun dikit lah ke 90 atau 85. Kemudian nah, datanglah si C. Si C ini menawar dengan harga mobil itu dengan harga yang lebih tinggi. Wah, mobil sebagus ini nih, masa cuma dihargai 100 juta. Kalau saya mau dong beli mobil ini dengan harga 125 juta. Karena ini barangnya bagus banget. Nah, si C itu notabene adalah teman dari si A. Agar kedatangan si C ini agar si B itu tetap paling tidak membeli harga mobil dengan harga 100 juta. Tidak turun. Kemudian karena si B ini sebenarnya sudah suka dengan mobilnya, maka ya dia tetap mau membeli mobil dengan harga 100 juta karena dia merasa terancam dengan kedatangan si C yang mau beli harga mobil tersebut dengan harga 125 juta. Nah, setelah transaksi selesai, A dan C melakukan diskusi kembali atau pertemuan kembali, si A kasih komisi ke si C atas jasa si C tersebut. Itulah yang merupakan transaksi najas. Kemudian setelah transaksi najas ada ihtikar. Kalau ihtikar ini kemarin juga sudah dicari tahu ya apa itu ihtikar. Ihtikar ini adalah identik dengan penimbunan. Ihtikar itu adalah penimbunan. Nah, sebenarnya penimbunan ini juga banyak sekali hukumnya. Jadi apa saja hal-hal barang-barang apa saja yang memang tidak boleh ditimbun untuk dijual kembali pada masa ketika harga itu tinggi, kemudian apa-apa saja yang boleh itu ada hukumnya sendiri. Nah, silakan kalian pelajari. Kemudian selain penimbunan, kemarin sudah belajar mengenai talaki rukban. Talaki rukban. Kalau talaki rukban ini macam apa ya? Membeli dari orang desa gitu kan. Kalau kemarin sepertinya saya sudah pernah memberikan contoh ya mengenai talaki rukban ini. Jadi sebelum penduduk desa itu sampai ke pasar di kota sudah dicegat sama tengkulak kota untuk dibeli dengan harga yang rendah dan tengkulaknya tersebut menjual kembali di pasar kota dengan harga yang lebih tinggi gitu. Nah, dari beberapa transaksi ini sebenarnya masih ada perdebatan ya di antara para ulama. Coba nanti kalian dipelajari sendiri, kira-kira terjadi perdebatan itu karena apa gitu. Karena kan pasar pada zaman sekarang itu memang sudah sangat berkembang. Dan memang para ulama akan terus melakukan diskusi-diskusi mengenai hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan pada zaman dahulu. Selain ini, kita juga pernah belajar mengenai tadlis dan
akhiri. Sudah dipelajari. Nah, kalau kurang jelas nanti coba kalian cari tahu sendiri. Tengah semester kedua ini kita hanya akan membahas mengenai distorsi pasar dalam Islam. Itu yang pertama, dan yang kedua nanti kita akan membahas mengenai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Di dalam bab yang kedua ini yang akan kita bahas, kita kayaknya kurang sekitar 4 pertemuan lagi nih. 4 pertemuan kita lagi ini nanti kalian akan lebih banyak mencari misal seperti paper atau kasus-kasus yang terjadi secara real di Indonesia. Kemudian untuk yang distorsi pasar dalam Islam, nanti kita lebih ke ya, analisis juga sih, ini masuk mana, ini masuk boleh atau tidak, kira-kira transaksi bagaimana yang boleh, transaksi mana yang sebenarnya tidak boleh dalam Islam gitu. Oke, itu. Jadi tidak banyak yang dipelajari di tengah semester yang kedua ini. Efisiensi alokasi ini bagi yang punya buku, nanti kita akan membahas mengenai konsumsi antar individu, kesejahteraan sosial, efisiensi dan keadilan, gitu. Tapi lebih banyak ke tugas-tugas dan sampai nanti di tugas akhir. Nanti saya juga akan mau bikin bahasan yang di tengah semester yang pertama ya. Tapi sepertinya kalau sudah terlewat ya sudah, yang penting ini dulu yang perlu diperhatikan. Mungkin itu. Nanti setelah ini saya kirimkan hal-hal apa saja yang memang harus dipelajari dan untuk tugas di pertemuan ke-10 sampai ke-14 pada bab efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Yang video ini saya akhiri. Kalau misal ada pertanyaan, boleh silakan langsung kalian mengajukan pertanyaan di grup kelas kita atau di secara pribadi atau juga di komentar di YouTube. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.